Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang sholih dan sholihah? Semoga kalian tetap sehat walafiat. Kembali lagi dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 5 bersama Pak Farid Qurtubi. Kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Luqman. Namun sebelum belajar, mari kita baca doa dulu sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik, kita mulai saja kisah Luqman. Kisah teladan Luqman. Siapakah Luqman itu? Luqman adalah hamba Allah yang saleh. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Kerjaannya sebagai tukang kayu. Tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman adalah anak dari Ba'ura bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas, karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman banyak bersyukur. Kita amati dan bacalah dengan tartil Quran surat Luqman ayat 12 berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Pelajaran yang dapat diambil dari Quran surat Luqman ayat 12 di atas adalah: yang pertama, Luqman adalah seorang hamba Allah yang telah dianugerahinya hikmah, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Allah katakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur adalah
berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba, dan merasa. Kita dapat makan dan minum, memiliki tempat tinggal, pakaian, tempat belajar, serta memiliki iman Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan yang luas. Nasihat Luqman kepada anaknya. Nasihat Luqman itu yang pertama adalah jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Baca dengan tartil Quran surat Luqman ayat 13 berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Apa arti mempersekutukan Allah? Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Wahai anakku, janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun dan tidak akan pernah sama. Karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung, tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Barang siapa ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Zalim ialah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. Sikap kebiasaanku, insya Allah aku selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nasihat Luqman itu adalah jangan angkuh dan sombong. Coba kita amati dan baca dengan tartil surat Luqman ayat 18 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tusa'ir khazzaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Luqman ayat 18.
Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Quran Surat Luqman ayat 18 di atas adalah memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Kedua, berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dan yang ketiga, membanggakan diri sendiri. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Misalnya, bertemu teman, mengucapkan salam sambil menyapa, "Apa kabar?" Jangan tak acuh terhadap orang lain. Angkuh, merasa hebat sendiri. Misalnya, merasa paling cakap, paling ganteng, paling kaya, paling pintar, paling hebat. Kalau berjalan dengan melenggang-lenggok yang dibuat-buat, memuji diri sendiri dan sebagainya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong, lagi membanggakan diri. Artinya orang yang sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai anakku, itulah beberapa contoh keteladanan akhlak mulia dan budi pekerti yang diajarkan Luqman al-Hakim yang harus kita teladani. Baik, sikap kebiasaan yang harus kita biasakan adalah insya Allah aku selalu ramah dan peduli dengan sesama. Yang ketiga, nasihat Luqman kepada anaknya adalah hendaklah berbuat kebajikan. Amati dan baca dengan tartil Quran Surat Luqman ayat 17 itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Luqman ayat 17. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Luqman berseru, hai anakku. Yang pertama, dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat adalah tiang agama Islam. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat, berarti ia telah meruntuhkan agama. Yang kedua, kerjakanlah sesuatu yang baik. Misalnya perbuatan berikut ini. 1. Rajin beribadah dan sholat. Rajin beribadah dan berdoa. Yang kedua, patuh kepada kedua orang tua. Yang ketiga, yang keempat, patuh kepada bapak dan ibu guru. Yang kelima, rajin mengaji, rajin belajar. Ke sekolah tepat waktu dan selalu bersih. Bertutur kata santun. Mengerjakan pekerjaan rumah
tepat waktu. Dan ketiga, hindari perbuatan buruk, mungkar, misalnya syirik atau menyekutukan Allah. Dua, membenci kedua orang tua. Yang ketiga, membenci bapa dan ibu guru. Yang keempat, berkelahi. Yang kelima, mencuri, serta berkata kasar dan kotor. Yang keempat, hendaklah selalu bersikap sabar, yaitu sabar mengerjakan yang baik dan sabar menghindari yang buruk. Baik, kebiasaan yang harus kita biasakan adalah insya Allah aku selalu sabar berbuat kebaikan dan menjauhi yang buruk. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, kita simpulkan pelajaran kita tentang kisah keteladanan Luqman. Yang pertama adalah Luqman adalah hamba Allah yang solih. Dua, Luqman seorang ayah yang bijaksana. Luqman bukan seorang nabi, tetapi dia sangat mulia. Luqman berasal dari kebangsaan Habsyi. Luqman berasal dari wilayah Sudan. Luqman sangat dimuliakan Allah sehingga namanya diabadikan sebagai nama surah dalam Al-Quran. Luqman mendapat gelar Al-Hakim yang artinya orang yang bijaksana. Luqman sangat sayang kepada putranya sehingga dia mengajarkan berbagai contoh teladan kepadanya. Baik, demikianlah anak-anakku yang solih dan solihah, kisah keteladanan Luqman. Mudah-mudahan kita bisa meneladani apa-apa yang sudah diajarkan oleh Luqman kepada anaknya, sehingga kita menjadi orang yang solih dan solihah. Terima kasih anak-anakku yang solih dan solihah. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.